Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera di dalam Kristus melimpah atas kita. Saudaraku yang kekasih, kita sudah sering mendengar betapa pentingnya peranan Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya. Alkitab menulis bahwa Roh Kudus Dia memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti Roh Kudus memimpin kita dan memampukan kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita akan hidup dan berjalan dalam kuasa Roh. Roh Kudus bekerja di dalam hidup kita untuk membentuk kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus, sering banyak orang berpikir bahwa ini adalah hal yang ajaib. Di dalam pikiran mereka membayangkan tentang yang namanya mujizat. Sehingga ketika diajak bersama berdoa meminta kepenuhan Roh Kudus, tidak sedikit yang kemudian mengincar yang namanya dipenuhi karunia-karunia Roh Kudus, dapat karunia A, B, C dan sebagainya. Dan fenomena seperti ini memang sering muncul, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak salah kita minta diberi karunia Roh Kudus, karena memang itu dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Roh Kudus memberi kita karunia agar kita dapat saling membangun. Sebagai anggota tubuh Kristus, saudara, kita harus terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita harus saling melayani, saling menguatkan, saling memulihkan satu dengan yang lain. Nah, tapi kita juga harus tahu bahwa Roh Kudus membentuk kita ke dalam hidup kita, berkarya ke dalam hidup kita, supaya kita semakin serupa dengan Kristus, menjadi manusia rohani, sebagai manusia Allah, the man of God. Nah, secara kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu untuk bertumbuh menjadi manusia rohani. Tetapi ketika Roh Kudus diberikan dan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran, maka Roh Kudus akan membawa kita, membentuk kita supaya kita menjadi manusia rohani yang hidup di dalam Roh, di mana karakter ilahi mengalir dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus bekerja, ada pembaharuan kehidupan bagi orang percaya, tapi juga ada manifestasi karunia Roh Kudus dalam pelayanan orang percaya. Nah, kedua hal ini sama-sama penting dan harus muncul dalam hidup kita, gereja Tuhan. Sebab memang semua dikerjakan oleh satu Roh. Roh yang sama membentuk kita semakin serupa dengan Kristus, dan Roh yang sama pula berkarya memanifestasikan karunia-Nya di dalam kita atau melalui kita, untuk pembangunan tubuh Kristus, untuk menjadi saksi, untuk menjadi berkat. Saudara, satu kesaksian kalau tanpa karakter tidak maksimal. Sementara kita mengatakan bahwa semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa sudah masuk, berarti sudah mempengaruhi tabiat manusia. Dan pemazmur berkata, di dalam dosa diperanakan, di dalam kejahatan dari kandung ibunya. Sehingga potensi dosa itu sudah ada. Nah, untuk hidup sesuai dengan karakter ilahi tidak mungkin. Maka disinilah Tuhan memberikan Roh-Nya kepada kita, memberikan kepada kita Roh yang baru, hati yang baru, untuk kita hidup di dalam ketetapan Tuhan. Akan muncul buah Roh di dalam diri kita. Nah, ini sebenarnya juga sudah dikatakan bukan hanya oleh Rasul Paulus, tapi di dalam perjanjian lama pun juga sudah dinubuatkan bahwa Tuhan akan memberikan Roh-Nya di dalam diri kita, untuk supaya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan itu hidup menurut ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan Tuhan. Sehingga kalau hidupnya berpegang pada ketetapan Tuhan, maka akan menjadi manusia rohani. Itu dikerjakan oleh Roh, dan Roh itu diberikan di dalam diri kita. Itu juga sudah disampaikan di dalam perjanjian lama, dan Rasul Paulus menekankan itu kembali. Jadi Alkitab sebenarnya baik dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru sudah memberikan kepada kita fakta bahwa Roh Kudus itu juga bekerja ke dalam untuk membentuk kita menjadi manusia rohani.
Sebab dengan kekuatan sendiri pasti kita akan gagal dan tidak akan bisa bertumbuh menjadi manusia rohani. Tapi ketika roh itu diberikan Tuhan dalam hati kita, dalam hidup kita, roh itu akan membuat kita mampu menurut segala ketetapan Tuhan. Nah, mari kita akan melihat kebenaran hal ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita dan saya akan bacakan apa yang Alkitab katakan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Kitab Nabi Yehezkiel pasal 36 ayat 26 dan 27. Firman Tuhan mengatakan demikian, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, dikatakan di sini Tuhan memberikan pada kita hati yang baru dan roh yang baru. Kata hati di sini di dalam bahasa aslinya itu kata leb. Itu sering diterjemahkan dengan kata jiwa. Nah, di dalam jiwa itu sendiri ada 3 hal yang sama-sama penting harus ada sebagai manusia yang sehat secara jiwani, yaitu pikiran, perasaan, dan keinginan. Orang dikatakan sehat jasmaninya, tapi belum tentu sehat jiwanya. Orang mengatakan orang yang mengalami gangguan kejiwaan itu sehat tubuhnya. Ketika terjadi pandemi, banyak orang mereka mengalami sakit. Mungkin kita termasuk yang kena dampak, dalam arti kita sendiri kena virus COVID itu sendiri. Kita merasakan bagaimana badan kita ini demam, tidak bisa mencium. Saya pernah mengalami, saudara, keadaan demam itu tidak enak sekali. Dan tanda-tanda orang kena COVID itu salah satunya demam. Mereka kehilangan indera penciuman, dan ada juga yang tidak bisa merasakan makanan. Sudah tidak bisa mencium bau apapun, semua makanan tidak terasa, atau boleh dikata semua hambar. Saudara, itu boleh dikata satu keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Walaupun sebenarnya mereka yang terkena COVID itu juga sudah menjaga pola hidup sehat, tapi masih terkena COVID. Maaf, orang yang dalam gangguan kejiwaan yang tidak pernah menjaga hidup sehat, mereka tenang-tenang saja, sehat-sehat saja. Mereka tubuhnya sehat, tapi jiwanya tidak sehat. Kenapa? Dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan dan keinginan. Orang yang dalam gangguan kejiwaan mungkin tubuhnya sehat, tapi jiwanya terganggu. Pikirannya tidak bisa berjalan dengan baik, logikanya tidak bisa berjalan dengan baik. Sehingga kalaupun ditanya soal matematika 1 tambah 1 atau 2 tambah 2 atau sekian dibagi sekian, ya nggak akan bisa, nggak akan ketemu nalar. Perasaannya sudah mati, sehingga orang yang dalam gangguan kejiwaan, dalam kasus yang sudah akut, bahkan kemanapun mereka pergi tidak memakai baju pun tidak pernah merasa malu. Dan mereka juga tidak punya keinginan untuk membeli baju, untuk memakai baju yang terbaik, berhias. Kenapa? Karena jiwanya sudah terganggu. Orang mungkin mengatakan sakit jiwa. Tubuhnya sehat, tapi hatinya atau jiwanya sudah rusak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan pada kita hati yang baru, jiwa yang baru. Kalau hatinya, jiwanya sudah rusak, kotor oleh dosa, maka outputnya juga adalah tindakan dosa. Kenapa? Tadi saya katakan dalam jiwa ada pikiran, ada perasaan dan keinginan. Kalau jiwanya, hatinya sudah terkontaminasi oleh yang namanya dosa, maka yang dipikirkan juga adalah dosa. Yang diinginkan adalah sesuatu yang berdosa, dan perasaannya sudah tumpul sehingga tidak dapat membedakan
apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang benar dan apa yang tidak benar. Pada akhirnya yang dilakukan adalah tindakan dosa. Karena itu adalah hasil dari pikiran dan keinginan yang ada di dalam jiwa orang itu tadi. Maka kalau hatinya tidak diubah, ya selamanya dia akan hidup di dalam dosa, memikirkan tentang dosa. Yang ada di dalam benaknya keinginan tentang dosa, diangankan di dalam perasaannya adalah tentang dosa, maka kemudian hidup di dalam dosa. Untuk menuruti kehendak Tuhan, peraturan Tuhan, ya jelas tidak mungkin. Maka Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru, ada pemulihan. Saudara, kata baru di sini ditulis dengan kata kadas, artinya dibuat baru lagi, dibaharui. Kalau gambaran dibaharui ini seperti produk otomotif, di mana satu produk itu akan ditingkatkan mutunya. Hidup manusia yang sudah rusak oleh karena dosa diubah Tuhan, dibuat baru supaya berkenan kembali, ditingkatkan mutunya, diubah, saudara. Mungkin namanya masih sama, seperti misalkan otomotif Toyota Kijang. Tapi ada yang kemudian ketika mulai berganti tahun, Kijang itu kemudian ada namanya Kijang LJX, ada Kijang Kapsul, ada Kijang Grand Extra, kemudian muncul Kijang Innova kemudian namanya masih Kijang Innova tapi ada ditambahi Grand Innova, bentuknya sedikit berubah. Sampai kemudian muncul lagi Innova tapi Reborn, namanya masih sama, saudara. Tapi antara Innova tahun 2000 dengan Innova tahun 2020 tentu berbeda. Sudah ada banyak perubahan. Ya. Walaupun kalau orang mengatakan DNA-nya tetaplah Innova. Atau motor mungkin Honda Vario ketika pertama tahun Vario dikeluarkan misalkan tahun 2010. Kemudian muncul tahun masih sama cc-nya. Tapi bentuknya sudah mulai berubah, ada Vario Tekno, Vario ABS dan terus. Walaupun cc-nya masih sama 110 cc. Tapi antara tahun Vario tahun 2010 dengan Vario tahun 2020 sudah jauh berbeda. Dan jelas kalau orang disuruh memilih, tentu akan memilih tahun Vario tahun 2020. Kenapa? Karena produknya lebih baik. Walaupun namanya sama, Vario. Tahun 2010 juga namanya sama, Vario. Tapi saudara, mutunya sudah berubah. Ketika Roh Kudus diberikan di dalam diri kita, mengubah hati kita, saudara, hidup kita tampilannya masih sama, bentuk tubuh kita masih sama, tapi hati kita sudah diubah, dibuat baru, sehingga keinginan, sehingga perasaan dan pemikiran kita bukan lagi yang dicemari oleh dosa, tapi oleh kebenaran Tuhan. Kata baru, kata kadas di sini di Septuaginta ditulis dengan kata kainos. Sesuatu yang baru tapi ditingkatkan mutunya. Ada perubahan yang signifikan menjadi lebih baik. Di mana ketika kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus diberikan memateraikan kita. Roh Kudus juga bekerja untuk mengubah supaya kualitas hidup kita semakin berubah, semakin menjadi lebih baik, semakin bermutu di hadapan Tuhan. Semua unsur yang rusak itu dibaharui. Dan kita menjadi yang disebut ciptaan baru. Walaupun saudara tampilannya memang masih sama, bentuk tubuhnya masih sama, potongan rambutnya mungkin masih sama. Kalau dulu matanya sipit ya tetap sipit. Tapi manusia batiniahnya sudah berubah. Keinginannya sudah bukan lagi keinginan yang dicemari dosa. Pikirannya sudah bukan lagi pikiran yang memikirkan dosa. Karena semua sudah diubah, ditingkatkan mutunya di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan pada kita hati yang baru, berbicara tentang jiwa yang baru, berbicara tentang pikiran, perasaan dan keinginan yang sudah diubah oleh Tuhan. Tapi juga dikatakan roh kita dibuat baru. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka dia mengalami yang namanya kematian kekal. Tapi ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibarui, roh kita diberikan roh yang baru. Kata roh atau ruah di sini adalah gambaran aspek terdalam dalam diri manusia. Roh ini memungkinkan manusia untuk kontak dengan Tuhan. Karena Allah itu roh,
Barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Manusia diciptakan sudah diberi roh dengan maksud supaya manusia punya yang namanya koneksi ilahi dengan Tuhan. Tapi semenjak Adam jatuh di dalam dosa, saudara, koneksi itu terputus. Sebab roh manusia sudah berdosa, sudah mati. Firman Tuhan mengatakan kepada Adam supaya jangan sekali-kali makan buah yang di tengah-tengah taman. Kenapa? Pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan berkata kalau engkau makan pasti mati. Dan ternyata Adam makan, ya mati akhirnya. Memang apakah Adam hari itu mati? Adam hari itu masih hidup, tapi rohnya sebenarnya sudah menuju kepada kematian, yaitu kematian kekal. Nah, Adam tidak bisa lepas dari penghukuman itu. Tapi Tuhan yang kemudian berinisiatif memberikan roh yang baru bagi manusia supaya manusia dapat kembali mempunyai hubungan atau koneksi secara ilahi dengan Tuhan. Nah, dengan roh yang baru ini sebenarnya Tuhan membuka yang namanya keintiman kembali secara pribadi dengan Tuhan. Sebab penghalang tadi sudah dihapuskan. Tuhan memberikan roh yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita diberi hati yang baru, roh yang baru, sebenarnya kita ditempatkan Tuhan untuk kembali mengalami yang namanya keintiman dengan Tuhan, dapat dan mampu menangkap hati Tuhan. Karena kalau kita dapat menangkap hati Tuhan, maka saudara, pikiran, perasaan dan keinginan kita itu adalah pikiran perasaan yang baru, yaitu yang dari hatinya Tuhan. Pikirannya Tuhan ditaruh dalam pikiran kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus. Dan dia katakan kami menawan pikiran dan perasaan di bawah kaki Kristus. Supaya apa? Supaya pikiran dan keinginan Kristus itu yang ada di dalam kami. Kepada jemaat Filipi, Rasul Paulus juga kembali mengatakan pikirkanlah supaya kita memiliki pikiran-pikiran yang di atas. Dikatakan supaya kita mempunyai perasaan dan pikiran yang terdapat juga di dalam Kristus. Karena pikiran dan perasaan kita sudah ditawan, sudah kita tawankan di bawah kaki Kristus, supaya pikiran dan perasaan kita adalah yang baru, yang dari Kristus. Nah, kalau kita sudah memiliki yang namanya hati yang baru dan roh yang baru, memungkinkan kita untuk kita dapat hidup dalam perkenan Tuhan. Nah, semua itu dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Jadi peran ke dalam hidup kita itu sangat penting, saudara. Nah, seringkali orang berpikir, wah karunia roh, wah mujizat, bahasa roh dan sebagainya. Tidak salah, karena memang kita harus membangun tubuh Kristus. Kita harus melayani dan melayani itu tentu dalam karunia roh. Rasul Paulus berkata kepada Timotius supaya terus mengubarkan karunia. Nah, karena kita dipanggil untuk saling melayani. Kita adalah anggota tubuh Kristus, memulihkan, menguatkan satu dengan yang lain. Tentunya harus dengan karunia. Tapi ke dalam, di mana diproses, dibentuk, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan, keinginan yang sama seperti Kristus, itu juga tidak kalah penting dan itu dikerjakan Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan Tuhan menjauhkan hati yang keras dari dalam hidup kita. Kata keras di sini gambarannya ini mengeraskan diri atau membatu, tidak mau bergerak. Kalau boleh mungkin kita gambarkan seperti orang Israel. Mereka dikatakan keras kepala, tegar tengkuk. Mereka mempunyai yang namanya kekerasan hati. Nah, orang yang keras hatinya itu akan menghalangi berkat Tuhan. Dan orang yang keras hati akan menghambat pertumbuhan rohani. Maka kekerasan hati itu perlu dibuang dari hidup kita. Masalahnya memang kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri membuang yang namanya hati yang keras. Tapi ketika Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, roh itu akan bekerja untuk membuang yang namanya kekerasan hati. Kekerasan hati itu menghalangi pertumbuhan rohani. Kalau kekerasan hati dikikis, dibuang, maka kita dapat mengalami pertumbuhan rohani. Dan kekerasan hati menghalangi berkat Tuhan. Kalau kekerasan hati itu dikikis, dibuang oleh Tuhan, maka kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Nah, kekerasan hati itu akan dikikis oleh Roh Allah di dalam diri kita. Nah, karena memang kita tidak mampu membuang yang namanya kekerasan hati itu.
Kita sering berkata kita ini tanah liat, dibentuk menjadi bejana sedangkan Tuhan itu penjuna. Tanah liat kalau dia masih keras ya nggak mungkin bisa dipakai. Maka tanah itu harus diberi air agar lunak, kemudian dipadatkan supaya apa? Ketika mungkin diinjak-injak atau mungkin dengan tangan diremas-remas hancur, itu akan mengeluarkan zat perekat dari tanah itu. Nah, kalau sudah keluar zat perekatnya saudara, maka kemudian dibentuk menjadi bejana, tanah itu tidak akan lepas. Karena zat perekat itu akan mengikat partikel-partikel keseluruhan tanah itu sehingga akan terbentuklah mungkin bejana, mungkin teko yang untuk buat minum ya, kayak teh itu, atau mungkin bejana yang lain macam-macam. Saudara, kalau masih keras nggak bisa tanah itu dibentuk, tapi ketika diberi air dan kemudian dilunakkan, maka tanah ini bisa kemudian dibentuk. Roh Kudus itu digambarkan salah satunya adalah air. Ketika Roh Kudus itu diberikan dalam diri kita seperti air yang kemudian membuat yang keras ini kemudian menjadi lembut sehingga memungkinkan kita untuk dibentuk. Kita nggak akan bisa dengan upaya kita sendiri memiliki kelembutan hati. Tapi ketika Roh Kudus terus menyirami kita dengan airnya, roh lemah lembut akan muncul dalam diri kita. Kelembutan hati akan muncul dalam diri kita sehingga kita mudah dibentuk menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Itulah proses menjauhkan yang namanya hati yang keras. Kata menjauhkan saudara, itu gambarannya itu di remove. Remove ini kan melunturkan warna yang lama yang melekat untuk kemudian diwarnai dengan warna yang baru ya. Nah, ketika Roh Kudus dialirkan dalam diri kita, saudara, warna hidup kita yang lama yang sudah terkontaminasi oleh dosa dalam pikiran, dalam perasaan dan keinginan kita, di remove saudara, dilunturkan warna lama ini untuk kemudian diberi warna baru. Warna baru itu berbicara tentang kasih. Warna baru itu adalah sukacita. Warna baru itu adalah lemah lembut. Warna baru itu adalah penguasaan diri. Warna baru itu adalah kebaikan. Di mana kita hidup sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Kita tidak akan bisa memunculkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan kalau warna yang lama itu masih ada. Sebab warna yang lama itu adalah keras hati. Warna yang lama itu adalah dosa, pikiran yang terkontaminasi dosa. Tapi ketika warna yang lama sudah dilarutkan, di-remove oleh Roh Kudus, maka kita akan diberi warna yang baru yang nampak dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, penguasaan diri akan muncul. Itu semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi karya ke dalam ini sama pentingnya dengan action keluar untuk kita menjadi saksi, untuk kita berkata dalam bahasa roh, untuk kita berkata dalam hikmat dan pengetahuan, untuk kita berdoa dan mujizat terjadi. Sama pentingnya ketika Roh Kudus bekerja ke dalam dan menimbulkan warna yang baru dalam diri kita yang disebut warna kelemah lembutan, warna penguasaan diri dan sebagainya. Inilah Roh Kudus berkarya ke dalam hidup kita, menjadikan kita orang yang taat. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan rohnya ini diberikan berdiam dalam diri kita. Roh Tuhan, berarti ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan sendiri yang memberikan dirinya bagi kita, saudara. Kalau Tuhan sendiri yang memberikan dirinya bagi kita, maka kita dapat katakan itu adalah anugerah yang terbesar, anugerah yang luar biasa, lebih besar dari apapun yang pernah ada. Karena Tuhan sendiri yang tinggal dalam diri kita. Saudaraku, kepercayaan manapun tidak ada yang mengajar tentang diberi roh Tuhan. Agama manusia tidak bisa mengajar dan memahami bagaimana roh Tuhan masuk dalam diri manusia. Agama manusia hanya mengajarkan berbuat baik, semoga nanti masuk ke surga.
berdharma. Hanya sebatas itu. Semakin banyak kebaikan yang dilakukan, semoga nanti masuk ke surga. Agama manusia tidak bisa memahami kok roh Tuhan bisa masuk dalam diri manusia. Agama manusia dan tidak pernah mengajarkan tentang roh Tuhan yang berdiam diri dalam diri manusia. Tapi Alkitab mengajar kita, kekristenan mengajar bahwa roh Allah itu diberikan diam dalam diri kita. Ketika roh Tuhan diberikan dalam diri kita, itu maknanya roh Tuhan mengatur kita seutuhnya. Tuhan berkata, rohku kuberikan. Kata diberikan dalam bahasa Ibrani Nathan, sudah kita sering mendengar. Artinya mengatur, men-setting. Roh Tuhan itu diberikan untuk men-setting kita. Tapi kata Nathan salah satu artinya juga adalah menyusun kembali. Saudara. Ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan ditata lagi, disusun lagi. Seperti satu tatanan yang sudah roboh, yang rusak kemudian disusun lagi. Salah satu video yang pernah yang saya suka itu di luar negeri bagaimana merobohkan bangunan dan kemudian akan dibuat bangunan lagi. Itu dipasang dinamit, saudara. Kenapa kok bangunan itu dirobohkan? Karena akan disusun lagi, akan dibangun lagi yang lebih baik. Maka ditaruhlah dinamit di titik-titik tertentu sehingga begitu dinamit itu diledakkan, gedung ini jatuhnya tidak akan ke samping atau ke depan ke belakang, tapi akan langsung ke bawah seperti melorot gitu, saudara. Dan kemudian tinggal diambili puing-puingnya dan ditata lagi. Kompleks bangunan itu menjadi mungkin apartemen atau mall yang indah, yang kuat, yang baru. Ketika Roh Kudus diberikan dalam diri kita, Roh Kudus itu akan menyusun kembali hidup kita. Hidup manusia lama kita yang rusak karena dosa akan ditata kembali oleh Roh Tuhan. Dan ketika ditata oleh Roh Tuhan, maka hidup kita akan dibawa untuk hidup menurut ketetapan Tuhan. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita menata hidup kita, outputnya adalah tentunya hidup menurut ketetapan Tuhan. Hidup menurut jalannya Tuhan. Kata hidup di sini dalam bahasa aslinya itu halak, mempunyai arti berjalan. Tapi halak juga punya arti pergi ke satu tempat. Jadi ketika kita ditata oleh Roh Tuhan, maka kita akan hidup dan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Kemanapun kita pergi, kita akan terus ada di jalan Tuhan, di ketetapan Tuhan. Dalam bekerja, dalam berusaha, dalam rumah tangga, dalam apapun, kita akan berjalan dalam ketetapan Tuhan. Berbicara tentang yang namanya ketetapan itu gambarannya adalah seperti undang-undang atau peraturan, ya. Tapi ketetapan ini juga bisa gambarkan kalau dalam negara ini seperti garis besar haluan negara. Nah, di negara kita ada yang namanya garis besar haluan negara atau GBHN. Itu merupakan arah pembangunan nasional. Dalam konteks hidup pribadi, saudara, haluan itu adalah arah hidup yang harus kita tempuh. Roh Kudus memberi kita haluan atau visi yang harus kita jalani. Roh itu akan membawa kita untuk hidup sesuai dengan visi Tuhan, sesuai dengan kehendak arah yang Tuhan berikan. Roh menuntun kita ke dalam kebenaran. Tapi juga, saudara, pertama itu kebenaran firman Tuhan, tapi juga kebenaran dalam arti segala rencana dan ketetapan Tuhan, haluan Tuhan bagi kita. Dengan kata lain, visi yang Tuhan taruhkan dalam diri kita. Kita secara pribadi tidak bisa mencapai atau sampai kepada visi yang Tuhan berikan. Tapi ketika Roh Kudus menuntun kita, kita akan diberi kekuatan dan terus berjalan ke arah visi, mencapai visi hidup yang Tuhan berikan dalam diri kita. Tapi juga Roh Kudus itu membuat kita terus berpegang pada peraturan Tuhan. Kata berpegang mempunyai arti pertama ini, saudara, dari bahasa aslinya syamar ini menjaga. Roh Tuhan membantu kita untuk hidup terus dalam haluan Tuhan, di mana kita terus menjaga hidup kita sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Tapi samar juga mempunyai arti berhati-hati. Berarti roh Tuhan itu bekerja dalam diri kita agar kita ini hati-hati dalam hidup kita. Tuhan mengerti bahwa kita ini manusia lemah. Dan sifat kelemahan itu ada dalam diri semua orang. Tidak ada satupun saudara yang tidak pernah jatuh dalam kelemahannya, kecuali Tuhan Yesus. Tapi mari kita perhatikan bahwa Roh Kudus itu diberikan untuk membuat kita terus berjaga-jaga, berhati-hati supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan kita. Roh Kudus, Roh Tuhan bekerja menguatkan kita agar terus berjalan dan memampukan kita mampu berhati-hati, mampu melawan setiap bujukan dosa. Maka dikatakan Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan ketetapan Tuhan. Jadi karya Roh Kudus ke dalam itu juga luar biasa, saudara. Seringkali orang berpikir Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh, tidak salah. Atau meminta penglihatan, tidak salah. Tapi soal karunia tentunya Tuhan sendiri yang punya prerogatif untuk memberikan. Tapi tidak kalah penting dan bahkan juga harus ada bahwa Roh Kudus mengendalikan kita, membawa kita untuk hidup dalam ketetapan Tuhan, menunjukkan sebagai manusia baru, hati yang baru dan roh yang baru muncul dalam diri kita. Sehingga setiap ketetapan Tuhan, kebenaran Tuhan, kita ini dimampukan untuk mengerjakannya, ibarat itu mampu mengeksekusi, saudara. Menjadi satu tindakan. Roh Kudus memampukan kita untuk mampu menangkap kebenaran, tapi Roh Kudus juga memampukan kita kemudian mengeksekusinya, menjalankannya, melakukannya, supaya kita hidup dalam kebenaran. Nah, saya percaya ketika kita hidup dalam kebenaran itu, ketika Roh Kudus memampukan kita hidup dalam pimpinan Tuhan, maka kita pun akan hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan kita mengalami kebenarannya, berkat-berkatnya. Maka mari kita minta terus Roh Kudus memenuhi kita, menguatkan kita, dan memimpin kita hidup di dalam kebenaran. Sehingga akan muncul hati yang baru, roh yang baru, yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan ini. Tuhan Yesus memberkati.